mengubah limbah menjadi karya. Inilah yang dilakukan Nia Rachel. Ia mengolah barang yang tidak terpakai menjadi barang yang siap pakai. Seperti limbah kotak susu yang didaur ulang menjadi dompet, kotak serbaguna, tas, hingga berbagai produk lainnya. Berawal dari tahun 2009, di mana ia dan keluarga memulai kebiasaan baik memisahkan dan mendaur ulang limbah. Kemudian ia membuat usaha kecil yang dinamakan Bikin-Bikin dengan produk tas dari limbah kotak susu. Kini produknya pun banyak diminati, hingga ia menerima banyak pesanan, mulai dari teman dekat hingga masyarakat umum. Nia berharap masyarakat bisa peduli dan bertanggung jawab dengan limbahnya masing-masing, karena dengan bertanggung jawab, maka kita turut berkontribusi menjaga bumi. Dan langsung saja kita membahasnya bersama Nia Rachel selaku pendiri Popsiklus. Halo, selamat siang Mbak Nia, apa kabar? Selamat siang, kabar baik. Baik, Mbak Nia tadi keren banget loh produk-produknya. Ini dapat ide dari mana sih Mbak bisa memanfaatkan limbah kotak susu bekas menjadi produk upcycling? Sebetulnya nggak ada momen khusus dapat idenya bagaimana. Hanya saja di awal saya memulai mengolah limbah karton susu ini, sebetulnya bermula dari permasalahan yang ada di tempat tinggal saya waktu itu, di Tangerang Selatan. Jadi waktu itu di kompleks tempat saya tinggal, tukang sampahnya itu tidak datang setiap hari. Karena kebetulan kompleks saya tinggal itu agak posisinya agak jauh di belakang. Jadi mobil pengangkut sampah tuh kalau udah penuh di depan, dia nggak akan nyampe ke kompleks rumah kami tinggal. Jadi bisa dibilang pengangkutan sampah itu tidak terjadi setiap hari. Nah, akhirnya saya dengan suami gitu ya, berpikir gimana caranya kita mengumpulkan sampah untuk diangkut petugas sampah yang tidak tahu kapan datangnya, kadang-kadang 1 minggu sekali, kadang-kadang 2 minggu sekali gitu ya. Tapi mengumpulkan dalam waktu seminggu 2 minggu ini, kitanya tidak terganggu gitu saat mengumpulkannya. Jadi kami memutuskan untuk membersihkan semua sampah anorganik sebelum kami pilah. Sebenarnya itu salah satunya material karton susu ini yang cukup menumpuk gitu ya. Namun saat diangkut, petugas sampah ataupun bapak pemulung yang lewat itu selalu men-skip material karton susu karena dinilai itu tidak ada harganya, karena beda karton multilayer ini jenisnya beda dengan kardus coklat yang tidak berlapis plastik gitu. Oke, berarti dari keresahan mungkin ya yang ada di sekitar lingkungan rumah dulu dari Mbak Nia ini banyak sekali sampah yang terbuang begitu ya dan juga tidak diangkut. Lalu dari sebanyaknya sampah ini Mbak Nia, kalau boleh tahu kenapa lebih fokus ingin mengolah limbah kotak susu bekas ini, Mbak Nia? Oke, sebenarnya itu tadi gitu, karena dari semua sampah anorganik yang kita bersihkan dan kita kumpulkan, karton multilayer ini yang selalu di-skip untuk diangkut, jadi kembali lagi ke rumah kita. Nah, setelah saya perhatikan, memang karton ini sebenarnya cukup tebal, cuma memang memiliki lapisan plastik inside dan bagian dalam dan bagian luarnya. Sehingga dia memang secara karakter tidak mudah terurai begitu saja. Mungkin itu salah satu alasannya kenapa tidak diangkut gitu ya, dan mungkin itu juga salah satu alasannya menjadi material dengan harga terendah apabila dikumpulkan bapak pemulung, sehingga tidak dipilih gitu. Ketimbang kalau saya mengumpulkan koran bekas pada saat itu, atau kardus-kardus yang tidak berlaminasi, itu cepat sekali diangkut. Tapi kalau karton susu atau karton multilayer itu tidak diangkut, selalu di-skip sehingga kembali lagi ke rumah saya gitu. Oke, kalau boleh tahu ini limbah-limbah kotak susunya hanya didapatkan di lingkungan sekitar saja atau juga Mbak Nia mengambilnya di kafe-kafe sekitar lingkungan rumah? Ya, sebenarnya kalau untuk sumber dari mana karton susu yang kita gunakan di studio,
Itu ada limbah rumah tangga, ada juga limbah dari kedai kopi. Namun sistemnya jadi pengguna atau dari tangan pertama yang menghabiskan isinya itu yang mengirimkannya ke studio kita. Jadi kita memang tidak bekerja sama dengan bank sampah karena kebanyakan karton multilayer yang ada di bank sampah itu dalam kondisi kotor, tidak dicuci, jadi kita nggak bisa pakai. Gitu. Oke, baik. Berarti ini mengapa tidak bisa dipakai, Mbak? Apakah jadinya tekstur dalam si kotak susu ini tidak bisa diolah atau bagaimana, Mbak Nia? Sebenarnya gini, kita ngomong kan cairan susu ya, Iya. bukan cairan air mineral. Jadi memang pada prakteknya kemasan multilayer bekas cairan susu ini paling ideal itu dicuci setelah kotaknya, setelah isinya habis. Jadi dicuci segera di hari yang sama saat dia habis, ya. Karena cairan susu ini yang akan menjadi problem banyak bakteri, kuman dan lain sebagainya gitu ya. Kalau dia menjadi sisa di dalam kemasan karton susunya. Rata-rata biasanya karton susu yang tidak dicuci segera setelah dihabiskan itu dalam durasi seminggu atau 2 minggu atau bahkan berbulan-bulan biasanya bernoda, meninggalkan jamur, dan membersihkannya pun membutuhkan banyak sekali energi gitu ya. Jadi mencucinya lebih sulit, membersihkan kembali juga lebih sulit, dan yang membersihkannya juga sebetulnya kasihan karena kurang sehat sebetulnya membersihkan kotak susu yang berbulan-bulan dalam kondisi tidak dicuci. Sebenarnya idealnya memang dibersihkan dahulu sebelum dipilah apapun jenis sampahnya. Oke, berarti lebih banyak membutuhkan waktu dan proses yang lama ya bila kita tidak menerima limbah sampah kotak susu ini yang tidak bersih begitu. Apakah ini juga Mbak Nia melakukan sendiri mulai dari pemilahannya dan juga membersihkan kotak susunya atau bagaimana, Mbak? Sebetulnya kalau kita menerima karton susu di studio, pengiriman dari limbah rumah tangga ataupun kedai kopi, kita memang memberlakukan syarat dan ketentuan, yaitu memang sudah harus dicuci bersih dan kering sesuai dengan syarat ketentuan yang kita sudah bagikan, gitu ya, oleh yang menghabiskan isinya. Kalau di kita di Popsiklusnya kita bertanggung jawab untuk mengolahnya. Kita akan sortir lagi, tapi tanggung jawab kita lebih ke pengolahannya. Jadi membersihkannya itu tanggung jawabnya ada di yang menghabiskan isinya. Oke, Gitu. betul. Sebenarnya kita yang membuat sampah, kita juga yang harus bertanggung jawab begitu ya, Mbak Iya Nia betul. ya. Jadi Oke, istilahnya baik. sampahmu tuh tanggung jawabmu gitu. Betul sekali. Baik, Mbak Nia, nanti kita akan membahas apa saja sih produk yang sudah dibuat oleh Popsiklus ini nih. Sepertinya menarik sekali ya, Mbak Nia. Tapi nanti kita akan lanjutkan usai jeda. Baik pemirsa, usai jeda kami akan lanjutkan perbincangan kita. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi kita bersama dengan Nia Rahel selaku pendiri Popsiklus. Baik Mbak Nia, kita akan lanjutkan perbincangan kita lagi. Mbak, kalau boleh tahu sampai dengan saat ini Popsiklus sudah membuat produk upcycling apa saja Mbak? Sebenarnya kalau jenis-jenis produk mulai dari tas, notebook cover gitu ya, dan barang-barang yang lebih ke sehari-hari sih kayak dompet kartu dan lain sebagainya gitu. Oke, baik. Mbak, kalau boleh tahu ini proses kreatifnya bagaimana? Apakah ini juga membutuhkan dalam satu produk tas ini yang cantik membutuhkan berapa banyak karton susu bekas? Oke, sebenarnya prosesnya tuh sangat sangat panjang ya. Karena kalau kita bikin produk dari material yang baru, yang mudah dibeli gitu ya,
materialnya tinggal dibeli meteran, lalu dibawa ke studio, langsung produksi. Sementara kalau ini kan berbahan dasar limbah, yang mana sebenarnya limbahnya harus disiapkan terlebih dahulu gitu ya, sebelum masuk ke tahap produksi. Jadi memang prosesnya cukup panjang, karena ada tahapan sortir karton susu yang layak pakai gitu ya, lalu dibersihkan ulang, kemudian di trimming, lalu kemudian disambung-sambung, kemudian di trimming lagi untuk masuk ke dalam pola gitu ya. Jadi memang masuk ke dalam proses perakitan atau penjahitan itu bisa butuh, katakan satu tas ukuran besar itu bisa 24 karton susu kurang lebih gitu ya. Atau kalau benda-benda kecil itu bisa 5 sampai 8 kotak susu gitu ya. Memang tergantung dari kondisi limbah karton susunya itu sendiri gitu. Oke, berarti dipilih juga dulu ya, ini limbah Betul. karton susu bekasnya, apakah ini layak untuk melakukan tahap untuk pembuatan produk atau tidak. Tapi kalau misalkan banyaknya kotak susu yang bekas ini yang tidak layak untuk melanjut ke tahap berikutnya, ini dimanfaatkan untuk apa, Mbak? Sebenarnya gini, karton susu yang reject dalam kondisi tidak dicuci, meskipun kita menerapkan syarat dan ketentuan bahwa kita hanya menerima yang sudah bersih, tapi kadang-kadang masih ada yang kirim dalam kondisi kotor. Nah, itu menjadi PR buat kita. Biasanya kita kirimkan ke waste management yang memang bisa menerima karton multilayer yang masih kotor. Tapi kalau yang dalam kondisi bersih tapi reject tidak bisa kita gunakan, itu biasanya kita keep. Nah, kita biasanya pakai untuk research and development gitu ya, eksperimen-eksperimen gitu ya. Karena kita tetap butuh material untuk banyak sekali melakukan eksperimen gitu. Oke, menjadi tantangan juga ya untuk Popsicles ya, untuk merecycling lagi nih Mbak ya, yang kotak susu yang bekas yang mungkin tidak layak. Kalau boleh tahu ini kan produknya juga terbuat dari karton susu bekas begitu. Ini ketahanannya bagaimana Mbak Nia? Sebetulnya begini, tidak ada material apapun yang sebetulnya benar-benar tahan lama gitu ya. Material baru juga dia akan menemui masa akhir masa pakainya gitu ya. Nah, khusus untuk material karton susu ini gitu ya, sebetulnya dia memiliki lapisan plastik di bagian luar dan dalam sehingga sebetulnya karton ini cukup kuat dan kokoh dan bisa dipakai dalam jangka waktu yang cukup lama. Tapi memang bagaimana pakainya, apakah dipakai dengan bijak, apakah dipakai dengan baik, bisa awet sampai bertahun-tahun. Kalau saya pribadi, saya pakai produk dari limbah karton susu bisa sampai bertahun-tahun. Namun itu tadi tetap akan ada yang namanya umur pakai gitu ya, namanya juga udah karton gitu ya. Memang betul dia karton berlapis plastik, tapi dia bahan dasarnya tetap karton. Jadi pasti akan menemui bagian-bagian yang nanti akan robek dan lain sebagainya. Untuk itu kalau di Popsicles kita menyediakan juga jasa perbaikan, jasa repair. Jadi semua yang sudah mengadopsi produk Popsicles apabila ada bagian-bagian yang rusak dan ingin diperbaiki, itu bisa dikirim kembali ke studio kita, lalu kita perbaiki. Bagian yang harus di-replace, kita replace. Bagian yang masih bisa kita perbaiki dengan teknik tertentu, kita akan perbaiki supaya tetap bisa diguna ulang. Oke, berarti ini bisa repair juga ya di Popsicles ya, Mbak Nia. Betul. Oke, kalau boleh tahu ini produknya sudah dijual kemana saja Mbak? Apakah juga sudah ada pasar internasional juga yang dikirimkan oleh ini Popsicles? Ya, puji Tuhan sebenarnya produk kami sudah ada di berbagai kota besar di Indonesia. Tapi ada juga kalau yang dikirim keluar dari Indonesia seperti Singapura, Jepang, Jerman, itu biasanya sistemnya karena dibawa sebagai acara pameran atau dibeli putus oleh customer yang kemudian entah dijual lagi, entah
untuk merchandise gitu ya. Oke. Biasanya sistemnya dibeli putus, betul. Baik, Mbak Nia, ini kalau boleh tahu ada proyek ke depannya nggak nih dari Popsiklus? Apakah juga akan ada produk-produk baru dengan memanfaatkan limbah sampah? Ada, kita ada satu produk yang akan kita soft launching akhir bulan ini. Bahan materialnya tapi bukan dari limbah karton susu, tapi dari limbah plat nomor kendaraan, gitu. Wow, menarik sekali ya. Dari limbah plat nomor kendaraan begitu ya, dijadikan sebuah produk mungkin yang nanti juga akan bermanfaat begitu ya bagi para pemirsa atau masyarakat juga yang membeli dari produk Popsiklus. Terima kasih banyak Mbak Nia telah berbincang bersama kami di Halo Indonesia. Sama-sama, terima kasih. Ya, sampai jumpa. Selamat beraktivitas. Baik pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda untuk melihat kemeriahan aneka jajanan sambut HUT Jakarta. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.